Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat sayyidis sadat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat hutan dakwah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Hutan Dakwah, channel pemersatu bangsa, pemersatu umat Islam, pemersatu ulama, pemersatu habaib. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah untuk segala hal perilaku kita, ahwal kita selaras dengan apa yang diarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas apa yang terjadi di debat kemarin, masalah polemik nasab yang diadakan di Kesultanan Banten, yang mana permasalahan itu saya akan mengorientasikan kepada apa yang disampaikan oleh Gus Zaini, karena Gus Zaini hadir langsung, bahkan bertemu dengan dua kubu dan juga bertemu dengan panitia. Sempat beliau menyampaikan sesampainya beliau di sana, dan sempat juga berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Bahkan beliau juga bertemu dengan Al-Mukarram Ki Haji Imaduddin. Lebih lengkapnya mari kita simak video tersebut, apa yang disampaikan oleh beliau Gus Zaini yang berkaitan dengan polemik nasab atau perdebatan diskusi ilmiah yang masalah nasab Alawi. Kita simak bersama. Yang hadir langsung menyaksikan, masih bisa ngupload video, masih bisa ngupload konten, saya masih bisa menyampaikan apapun, alhamdulillah. Masalah subscribernya malah mulai dari nol atau apa, itu cuman masalah teknis ya. Kemudian seperti janji saya, ini sudah masuk kepada sesi kedua. Saya mengulas dengan ulasan dari orang yang hadir langsung, menyaksikan langsung, dan memperhatikan. Selama ini kita lihat orang-orang yang mengulas itu kan biasanya ya seperti saya sebelumnya, hanya melihat dari konten lalu mengambil cuplikan ini cuplikan itu. Insya Allah saya tidak melakukan hal semacam itu, tapi saya akan melakukan hal yang mungkin ya sedikit lebih sempurna dari itu, karena saya hadir langsung, biar ada bedanya ya. Ketika saya mengulas hanya dari cuplikan-cuplikan video, atau saya mengulas ketika saya langsung berinteraksi dengan semua pihak, mulai dari Buya Qurtubi, kemudian Habib Hanif, kemudian Teuku Mudakori, kemudian Gus Jazuli, bahkan dengan moderatornya saya kenal dekat ya, kenal baik, bukan kenal dekat ya. Kemudian dengan Gus Wafi, dengan Gus Rumail ya. Bahkan saya ketemu dengan mereka semua, hatta dengan Ki Haji Imaduddin pun saya ketemu ya. Jadi ini sudah ulasan dari orang yang saya anggap, ya saya maksudnya sangat maju pengetahuannya tentang orang-orang yang akan saya bicarakan ya. Sangat maju itu maksudnya kan saya ketemu ya, yang lain kan belum tentu ketemu ya, begitu. Bagian pertama adalah sering kita mendengar bahwasanya debat itu tidak netral, tuan rumahnya berpihak, penyelenggaranya tidak berdiri di tengah. Itu sering sekali saya dengar. Saya pertegas justru kalau kita teliti memperhatikan fokusnya kepada jalannya perdebatan, keputusan dari moderator itu ada beberapa poin yang justru berpihak kepada timnya Kiai Haji Imaduddin. Kamu boleh tidak setuju dengan saya, tetapi saya akan sampaikan sesuatu yang kamu bisa bandingkan sejauh mana akurasi dari yang saya sampaikan. Perlu diketahui bahwasanya timnya Kiai Haji Imaduddin itu minoritas, hanya diwakili beberapa orang saja. Mungkin yang masuk di dalam 5 orang plus yang berdebat 4 orang atau 5 orang, maksimal 10. Sementara supporter juga masih jauh lebih banyak dari yang pro Ba'alawi daripada yang kontra. Begitu juga orang-orang dari panitianya atau apapun ya. Itu kalau misalnya mau ditarik secara pilih yang mana, ya mungkin memang jelas namanya itu disebutnya tuan rumah. Apalagi Buya Qurtubi itu adalah
termasuk dari zuriyahnya Sunan Gunung Jati. Dan yang mengadakan acara adalah kesepuhan atau kesultanan di Banten. Dan Buya Qurtubi adalah salah satu keturunannya. Jadi tuan rumah. Ini panggung ada di ini pertandingan ada di panggung atau ada di lapangan tuan rumah. Tetapi saya malah agak miris kalau ada orang yang berkata bahwa moderatornya Tubagus Imam Bukhari itu tidak netral. Justru saya, apalagi tidak netral di sini dimaksudkan membela Ba'alawi. Justru kalau Anda jeli, Tubagus Imam Ibrahim ini lebih menghormati tamu, lebih berusaha memenuhi hak-hak mereka. Walaupun kalau kita perhatikan justru di sini ada ketidakadilan sebetulnya, di mana ketidakadilan itu lebih menguntungkan pihaknya Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa sebelumnya Tubagus Imam Ibrahim itu sudah menegaskan di berbagai podcast. Apa yang ditegaskan? Tentang taslim. Apa poinnya? Buya Qurtubi meminta, kalau Buya Qurtubi menang, Kiai Haji Imaduddin kalah, maka Buya Qurtubi siap taslim dengan pendapatnya Kiai Haji Imaduddin. Tapi dengan syarat Kiai Haji Imaduddin juga memberlakukan teori atau prinsip yang sama. Ketika Kiai Haji Imaduddin ditelepon oleh Tubagus Imam Ibrahim, Kiai Haji Imaduddin menjawab siap, akan artinya sepakat. Debat antara Buya Qurtubi dengan Kiai Haji Imaduddin, siapa yang menang maka harus didukung oleh pendapatnya oleh siapa yang kalah. Buya Qurtubi kalah harus mendukung pendapat Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin kalah harus taslim dan mendukung pendapatnya Buya Qurtubi. Itu awalnya. Lalu kemudian di tengah jalan mendekati hari H, tiba-tiba Kiai Haji Imaduddin itu secara sepihak menyampaikan surat bahwa tidak bisa hadir dan mengutus perwakilan resmi dari Kiai Haji Imaduddin, yaitu 5 orang. Ya, 2 orang diantaranya Said Mudakori dengan Gus Jazuli. Sementara Kiai Haji Qurtubi tidak mewakili kepada siapapun, tapi tetap Buya Qurtubi hadir bersama timnya. Maka posisi yang berdebat ini, yang satu pihak bukan wakil. Kenapa? Karena yang datang orangnya, yaitu Buya Qurtubi. Yang sebelah pihak adalah perwakilan dari Kiai Haji Imaduddin. Maka pantas kalau Buya Qurtubi menagih kesepakatan awal. Saya maunya debat sama Kiai Haji Imaduddin. Dengan kesepakatan siapa yang kalah, dia taslim. Karena Kiai Haji Imaduddin mewakili kepada kalian, maka kalian harus sama dengan Kiai Haji Imaduddin. Artinya kalau kalian kalah, berarti kalian taslim, artinya Kiai Haji Imaduddin taslim. Karena tasarrufnya atau apa yang dilakukan oleh wakil sama dengan yang mewakilkan. Sama dengan kamu kalau mewakilkan orang untuk menikahkan anak, maka dia menikahkan sebagaimana kalau kamu yang menikahkan. Dan sah pernikahannya sebagaimana kalau kamu yang menikahkan. Itu prinsip wakil. Seharusnya ini adalah ketetapan yang adil. Buya Qurtubi kalau kalah dengan wakilnya Kiai Haji Imaduddin, Buya Qurtubi taslim. Kalau wakilnya Kiai Haji Imaduddin kalah, maka Kiai Haji Imaduddinnya taslim juga. Kenapa? Karena sudah mewakilkan, sudah pasrah. Sahabat hutan dakwah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fakta yang disampaikan oleh beliau karena beliau hadir pada saat itu, dan bagaimana kerangka masalah awal asal muasal perdebatan tersebut dan persyaratan diskusi yang berkaitan dengan nasab. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau kemungkinan besar akan menepis hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta sekaligus realita berawalnya dan juga terrealisasinya diskusi nasab Ba'alawi pada kesempatan itu. Jadi segenap kaum muslimin, sahabat hutan dakwah, menurut Anda bisa dinilai sendiri apa yang disampaikan oleh beliau, tapi yang jelas beliau telah hadir di tengah-tengah mereka sesuai dengan di lapangan diskusi dan juga di arena diskusi perdebatan tersebut, karena beliau juga menyaksikan sekaligus sempat berkomunikasi kepada kedua belah pihak. Tetap bersatu, semoga kajian ini bisa bermanfaat dan tontonan ini bisa menjadi tuntunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.